Malam itu gelap, tapi Ian tidak peduli. Ia duduk di pinggir pemakaman tua, menyulut sebatang rokok kretek yang beraroma cengkeh dan darah. Di balik asapnya, ia melihat bayangan hitam melintas cepat. Bukan manusia, bukan pula binatang. Angin berhenti. Waktu terasa lambat. Tiba-tiba tanah bergetar. Dari balik kabut muncul sosok tinggi berjubah kain mori, matanya menyala merah, dukun karang, yang seharusnya telah dikubur 77 hari lalu. Rokok itu milik guruku, bisik Ian berdiri pelan. Dukun karang tertawa, dan sekarang dia jadi abu. Kau ingin menyusul? Ian mengisap rokoknya dalam-dalam, asapnya menggulung, membentuk simbol kuno di udara. Aku murid terakhir, penghisap terakhir, dan kau akan jadi abu kedua. Pertarungan pun dimulai. Dengan satu tarikan rokok, Ian membentuk pedang dari asap. Dukun karang menjentikkan jari, dan tanah memuntahkan tangan-tangan mayat. Mereka bertarung di bawah cahaya bulan mati, hingga hanya satu yang masih berdiri. Dan ketika fajar menyingsing, hanya tersisa bau tembakau dan abu hitam yang berterbangan. Sudah 3 bulan sejak dukun karang dilenyapkan. Desa kembali tentram, tapi Ian tahu kedamaian ini rapuh. Ia sering bermeditasi di Bukit Meranti, tempat di mana asap rokok bisa terbang paling jauh, membawa doanya kepada arwah leluhur. Namun suatu pagi, asap rokok Ian melengkung aneh. Tak naik ke langit, tapi turun ke tanah, menggeliat seperti cacing raksasa. Tanda buruk. Roh tidak bisa naik. Ini artinya, seseorang di timur sedang membakar gerbang alam, gumamnya. Tak lama, seorang anak kecil berlari ke arah Ian. Wajahnya penuh debu dan luka. Paman Ian, desa Sumber Jati terbakar. Tapi, apinya tidak panas. Dingin sekali. Ian memicingkan mata. Hanya satu orang yang mampu mengendalikan api beku. Nyai Lembayung. Dukun perempuan yang pernah jadi kekasih gurunya sebelum berkhianat dan mempelajari ilmu pembalik roh. Ian berdiri, menyulut sebatang rokok baru. Kali ini, tembakau di dalamnya dicampur abu dupa leluhur, beracun bagi makhluk gaib. Aku sudah membunuh satu iblis. Sekarang saatnya menghadapi yang lebih berbahaya, masa lalu. Sumber Jati, malam hari desa itu sunyi. Salju turun, meski ini tanah tropis. Orang-orang membeku, berdiri seperti patung, matanya kosong. Di tengah desa berdiri seorang wanita berselendang ungu, rambutnya menyentuh tanah. Datang juga kau, Ian. Suaranya lembut, tapi udara membeku saat ia bicara. Malam setelah pertarungan melawan Nyai Lembayung, Ian kembali ke Bukit Meranti. Tapi kali ini, ia tak bisa tidur. Angin tak berhembus. Dan rokok yang ia nyalakan tak menyala, meski sudah 3 kali dicoba. Tiba-tiba langit terbelah oleh suara yang bukan petir, tapi tangisan. Ian ditarik masuk ke tanah datar tak berbatas yang dipenuhi kabut. Di sana ia bertemu penjaga kabut, yang memaksanya menghadapi semua penyesalan masa lalu dalam bentuk roh dan bayangan. Ian membakar dirinya dengan api dari dalam bara sukma. Asap jiwanya murni dan menghancurkan semua ilusi. Penjaga kabut lenyap. Ian menang lagi. Ian dipanggil ke pemakaman asap, tempat berkumpulnya roh para perokok mati yang tak pernah damai. Di sana ia menghadapi roh-roh marah yang ingin menghisap jiwanya. Dengan tembakau warisan gurunya dan mantra hisapan suci, Ian melepaskan para roh dari penderitaan. Semua tenang, kecuali satu, si wajah terbakar yang berubah menjadi naga asap. Dengan tarikan sakti ke-13, Ian menghisap kabut naga ke paru-parunya sendiri dan mengurungnya di dalam. Nyai Lembayung, apa kau mencari mati? Balas Ian. Mati? Aku sudah mati, Ian. Tapi aku kembali untuk membakar semua kenangan. Pertarungan dimulai. Dan diakhiri dengan Ian membakar dirinya dengan api rokok suci dan menusukkan batang rokok ke dahi Nyai. Pagi itu, langit bersih. Tapi saat Ian menyalakan rokok, tak terjadi apa-apa. Tak ada asap, tak ada rasa. Rokok itu mati. Seketika, tubuh Ian ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Ia terangkat ke udara, lalu menghilang dari dunia. Ia tersadar di sebuah tempat aneh, sebuah pulau yang melayang di antara waktu, di mana udara terasa berat dan wangi tembakau kuno memenuhi langit.
Di tengah pulau itu, sebuah altar batu menyala dengan api hitam. Di sana duduk sosok berjubah emas, wajahnya tertutup topeng asap. Ia adalah dewa asap pertama, makhluk yang menciptakan nyala pertama ribuan tahun lalu, dan menyembunyikan dosa umat manusia dalam rokok pertama. Ian, suara sang dewa bergema seperti 1000 suara. Kau telah menyentuh batas akhir. Kini, aku akan menguji jiwamu. Di tempat asal segala asap, ujian nyala. Awal dewa asap menciptakan 3 ilusi dunia. 1. Dunia tanpa rokok. Di sana orang hidup lebih lama, tapi penuh stres dan kemarahan. 2. Dunia penuh asap. Semua bahagia, tapi hidup singkat dan tak pernah sadar bahwa mereka mati. 3. Dunia Ian sendiri. Dunia penuh pertempuran, nyala, dan kehilangan. Kau harus memilih satu dunia, atau hadapi kebinasaan, kata sang dewa. Ian termenung. Aku tidak memilih, katanya. Dewa asap marah. Semua harus memilih. Itu hukum nyala pertama. Ian menggigit batang rokok yang mati, lalu menggenggamnya. Aku tidak memilih dunia, aku memilih kesadaran. Ia membakar rokok itu dengan api dari jiwanya sendiri. Bukan korek, bukan dupa, tapi nyala sejati dari pengalaman, luka, dan cinta. Asap itu menembus ilusi, menghancurkan ketiga dunia. Dewa asap menjerit, topeknya retak, dan di baliknya, bukan wajah, tapi cermin. Ian melihat bayangannya sendiri. Dosa pertama, bukan pada rokok, gumam Ian, tapi pada manusia yang menolak memahami apa yang mereka nyalakan. Dengan satu tarikan terakhir, Ian menghisap seluruh pulau masuk ke paru-parunya, lalu meniupkan asap murni ke langit. Ian kembali ke dunia nyata. Tersungkur di tanah, tubuhnya melemah. Rokoknya menyala kembali, dengan api abadi. Ia tahu, ini bukan akhir. Tapi mulai sekarang, ia bukan hanya pendekar. Ia adalah penjaga nyala sejati. Dan siapapun yang bermain dengan asap tanpa mengerti, akan berhadapan dengannya.